kalian jangan pernah langsung ngedrop, langsung rendah diri, langsung patah jiwanya hanya karena diremehkan, hanya karena dijatuhkan, hanya karena dihina oleh orang lain. Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Andrianda Manik pada program wawancara khusus. Dan kali ini wawancara khusus Tribun Jabar sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang guru yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial karena memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didiknya saat melakukan upacara. Dan siapakah sosok guru ini di momen bulan November ini, yang di akhir bulan November ini yang masih dalam momentum Hari Guru? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dawan Subang, yaitu Ibu Eris Garini. Selamat siang, Ibu. Baik. Siang. Ya, Bu, sebelum kita berbincang-bincang atau lebih mendalami lagi sebenarnya dari sisi awal-awal viralnya seperti apa. Nah, boleh dong Bu, Ibu memperkenalkan dirinya secara langsung kepada pemirsa Tribun Jabar yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin banyak nih yang penasaran, ini Ibu ini namanya secara lengkapnya siapa dan saat ini beraktivitas di mana. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Eh, Perkenalkan, lengkap saya ya, Eris Garini. Saya adalah Kepala SMK Negeri 1 Dawan. Dawannya di mana? Dawannya di Kabupaten Subang. Karena banyak sekali orang yang ketika disebut Dawan itu nyangkanya Dawan Cikampek atau Dawan yang di Majalengka ya Cisumdawu itu kan gitu. Ya. Jadi saya harus betul-betul mengenalkan dengan baik bahwa ini adalah SMK Negeri 1 Dawan yang ada di Kabupaten Subang. Karena kemarin juga ada yang salah menyebutkan saya dari kepala sekolah dari SMKN 1 Subang. Aduh, saya itu luar biasa, bukan gitu kan, kalau itu rekan saya Pak Deden gitu kan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya Baik. perkenalkan. Jadi Tribuners jangan sampai salah ya. Ini dari Ibu Eris Garini yang merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dawan Kabupaten Subang. Ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Ada yang menarik Bu dari viralnya video-video Ibu di media sosial, di TikTok, di Instagram, dan di Facebook. Ya, terkait dengan pesan-pesan atau motivasi yang Ibu sampaikan kepada peserta didik yang ada di SMK 1 Dawan Kabupaten Subang. Apa yang melatar belakangi Ibu menyampaikan motivasi-motivasi kepada peserta didik itu, Ibu? Kalau motivasi awalnya adalah satu ya, pertama itu karena saya mendapatkan tugas dari Baik. Wakasek kesiswaan saya. Jadi kepala sekolah itu mendapat tugas untuk menjadi pembina upacara setiap awal bulan, gitulah. Nah, otomatis itu saya harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakasek saya. Jadi tidak melulu seorang kepala sekolah itu dia yang memberikan tugas kepada Wakasek, Wakasek pun boleh memberikan tugas kepada kepala sekolah terkait dengan memang program kerjanya, yaitu mengadakan kegiatan upacara. Nah, kepala sekolah juga harus bisa menjadi contoh kan buat rekan-rekan gurunya bahwa jangan hanya istilahnya ketika menjadi pembina upacara itu diserahkan kepada guru saja. Jadi kepala sekolah juga harus belajar. Adapun mengenai tema, saya meminta kebebasan kepada Wakasek kesiswaan. Karena saya nggak mau diplot gitu, istilahnya bahwa ibu nanti ngasih materinya tentang saya nggak mau. Gitu. Saya ingin
karena saya suka sesuatu yang berkaitan dengan memotivasi anak-anak gitu. Tapi Baik. memotivasi dari sisi yang lain, bukan hanya sekedar bicara kebersihan, bicara tentang SPP, kan udah nggak boleh kalau negeri ya gitu. Ya. Atau yang biasa istilahnya saya terima ketika saya menjadi siswa dulu gitu kan. Baik. Nah, saya ingin mengangkat tentang motivasi-motivasi itu terutama berkaitan dengan permasalahan yang ada. Seperti waktu itu kan misalnya tentang masalah kedisiplinan, masalah bullying. Nah, mulai tenar itu kan pas saya pakai yang kertas gitu ya, gitu. Itu saya tertarik untuk mengangkat itu karena memang bullying ini kan memang marak ya gitu. Bukan hanya di anak didik tapi juga di orang dewasa, dari misalnya murid ke murid, kemudian guru ke murid, kemudian juga murid ke guru, kan itu ada gitu kan, seperti itu. Nah, itu jadi keprihatinan saya. Makanya saya harus bisa memberikan tema-tema yang memang di luar kebiasaan selama ini ketika menjadi seorang pembina upacara. Nah, mulailah saya searching gitu kan, karena saya memang orangnya senang baca sih Kang pada dasarnya ya gitu kan. Jadi senang baca tentang buku-buku yang berkaitan dengan peningkatan kepribadian, motivasi gitu, seperti itu. Jadi sudah mengendap gitu di diri saya dan memang itu sudah saya lakukan. Akhirnya saya hanya tinggal ada trigger gitu kan ketika saya melihat media sosial, contoh yang kertas ya Kang ya. Itu pertama saya lihat itu dari TikToknya guru SMP kalau nggak salah, cowok gitu kan ya, dia lagi memberikan itu di dalam kelas. Itu kan saya terinspirasi. Kalau saya kan orangnya nggak munafik ya, kita kan ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Wah bagus nih, intinya saya dapat, saya sebarkan, itu mulai viral. Kemudian masalah yang uang ini kan, nah video yang uang ini itu pernah saya lihat sebelumnya tahun lalu kan ya, udah ada setahun, itu dari dosen luar negeri yang sedang memberikan motivasi kepada para mahasiswanya. Tapi itu yang tema uang itu kan penting ya, bagaimana karena saya melihat anak-anak kita itu kan ketika saya sudah membawakan tema yang kertas itu, bagaimana anak-anak yang dibully, bagaimana kita harus menghargai gitu kan, dilanjut dengan yang pensil, dilanjut sekarang dengan yang uang. Saya hanya ingin menguatkan ketika anak-anak saya di sini, mereka misalnya ada yang menghina, ada yang membuli, tolong pastikan bahwa mereka itu bisa tetap kuat gitu loh, bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap mereka yang jiwanya tidak sehat dalam tanda kutip, itu tidak berarti bahwa mereka itu, anak-anak saya itu seperti yang dituduhkan gitu. Nah, itu kan harus diberikan penguatan gitu. Ketika saya sudah menyadarkan anak-anak saya lewat upacara yang pensil bahwa kita harus kuat, jadi orang-orang yang punya jiwa yang sehat gitu kan. Kalau misalnya nanti ada yang membuli, karena mau nggak mau Kang, ini bullying tuh ada di mana-mana. Dan saya adalah korban bullying dari kecil. Saya bisa mengobati luka saya karena saya mau belajar gitu. Makanya ini yang harus saya bagi ke anak-anak, tapi kan anak sekarang itu butuh contoh Kang. Butuh yang seenggaknya ada analogi gitu loh, diliatin. Makanya alhamdulillah ya, karena mungkin ketika kita memang yang dipikirkannya adalah untuk kebaikan anak, itu kan Allah memberikan jawabannya itu dengan ketika saya scroll IG, adalah itu video dosen itu Kang gitu kan. Bagus nih kata saya, tapi hanya sampai selesai adalah ketika dosen itu berbicara, oke, bahwa kalian itu seperti uang ini, walaupun sudah diremas, sudah diremuk, sudah kotor gitu kan ya, tapi kalau yang tahu nilai diri kalian adalah diri kalian. Jangan hanya melulu memperhatikan penampilan, tapi nilai diri itu kan bukan dinilai dari penampilan, tapi nilai diri sebetulnya. Nah, ada yang saya modifikasi dari mananya Kang? Dari 3 itu Kang. Jadi saya kan amati, tiru, modifikasi. Saya tambah, karena kalau cuman sampai oke, berarti kalian itu jangan kecil hati anak-anakku ya, gitu kan, bahwa kalian itu tetap punya nilai. Dia sih sampai situ kependekan kan. Makanya saya harus bisa, nanti kan anak-anak pasti nanya, bagaimana cara meningkatkan nilainya, dari segi apa? Nah, saya karena orang pendidikan,
nggak lepas dari yang namanya kita itu pengetahuan, keterampilan, attitude, ya kan? Kan Akang Baik. juga pernah jadi siswa ya, nggak Ya. jauh-jauh dong. Penilaian itu kan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, attitude. Ya karena saya guru, saya angkat dari situ, gitu kan. Ini untuk menguatkan lagi anak-anak, makanya itu pada saat mau upacara itu kan sebetulnya sudah ada 3 tema yang lain. Nah, saya itu sudah mempersiapkan nanti saya mau pakai uang mainan. Udah pernah minta tuh gitu kan ke teman. Lupa lah saya itu nyimpen uangnya di mana gitu kan. Pas mau upacara, saya pusing. Aduh, saya mau ngasih yang mana? Lihatlah uang saya di dompet 100.000. Saya ambil. Ya, sudahlah, kata saya tuh gitu. Ya itu kan, alhamdulillah. Itu saya nggak kepikiran mau viral ya. Yang penting saya menjalankan tugas saya sebagai pembina upacara, kemudian sekali lagi ada bahan analogi yang saya bisa kasih gitu kan, dan saya menginginkan bahwa mereka itu nilai-nilai yang dia punya gitu, itu harus dari keseharian mereka, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, seperti itu. Gitu sih Oke. Kang, puntennya Baik. panjang lebar. Baik. Terima kasih, Bu. Baik. Ini Tribuners luar biasa sekali apa yang disampaikan dan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Eris kepada kita, yaitu tentang amati, tiru, dan modifikasi. Itu sangat luar biasa. Ternyata mengamati, meniru, dan memodifikasi. Meniru ini ternyata tidak selamanya sebagai plagiat. Ternyata setelah dimodifikasi, nilainya akan lebih baik. Nah, saya tadi berpikir kalau uang 100 itu ibu pinjam gitu. Pinjam dulu 100 gitu kira-kira. Bukan ya? Itu uang Banyak yang pribadi kayak ya. begitu. Iya, ya. Oke, baik. Bu, eh, sudah berapa lama Bu Ibu ini sebagai kepala sekolah dan rasa-rasanya kalau melihat akun media sosial Ibu cukup rutin dan sepertinya cukup lihai nih Bu untuk menggunakan media sosial ini. Udah berapa lama nih Bu menggeluti media sosial ini? Saya itu gini Kang, punya TikTok itu pada saat 2018, Oh, tapi pasif, pasif. ya. Kemudian kan saya menjadi kepala sekolah pertama kali bukan di Dawan, Ya. tapi di SMK Campaka Purwakarta gitu kan ya. Itu saya pakai, tapi ya nggak terpikir untuk ya udahlah hiburan aja gitu. Nah, begitu saya datang ke Dawan, Hmm. saya tahu ini sekolah kecil. Kalau dulu waktu di Campaka, saya berpikir untuk mengembangkan SMK Campaka. Maksudnya kan itu SMK kecil ya Kang ya gitu kan. Saya harus bisa ngebawa nama Campaka minimal ke level Jawa Barat. Lewat apa gitu. Sedangkan kami itu gedung aja belum punya, masih nebeng di SMP saat di Campaka. Akhirnya saya lewat tulisan Kang. Saya rajin bikin artikel sampai artikel saya juga akhirnya selalu tayang di media online Berita Disdik. Nah, kemudian sampai akhirnya juga masuk ke pikiran rakyat gitu ketika saya berbicara tentang gemercik bergema, kaitannya dengan literasi, kegiatan literasi di Campaka. Sampai menghasilkan buku, saya pun ada satu buku yang saya hasilkan dari hasil menulis. Dan akhirnya Campaka itu mulai dikenal gitu loh di level Jawa Barat gitu kan. Pada kami sekolah yang kecil dan ya kayak begini di Dawan menjorok kayak begitu. Nah, udah gitu kan saya dipindahkan ke Dawan. Di Dawan ini juga saya dapat sekolah kecil. Mikirlah saya Kang, itu kan harus ada jiwa kewirausahaan kalau jadi kepala sekolah ya Kang ya. Saya mikir gimana caranya nih saya bisa ngebawa SMKN 1 Dawan biar lebih dikenal gitu kan sama masyarakat. Sedangkan kami lewat tulisan makang Aina teh kan tahu sendirinya gitu. Orang teh mau baca teh karadul gitu kan ya istilahnya. Soalnya saya lihat di Berita Disdik gitu kan ya yang baca itu sedikit artikel saya gitu kan. Akhirnya apa? Oke lah, saya tekunin aja deh di TikTok. Makanya saya ini bentuk tim media sendiri Kang di Dawan ini. Saya begitu datang itu langsung nanya, di sini gimana medianya, ada nggak orang media gitu kan ya. Nggak ada Bu, saya minta tolong hire gitu kan, ada guru TKJ. Fokus saya bilang, karena saya kan ngecek Kang, yang namanya website sekolah gitu, kok kayak begitu gitu. Akhirnya alhamdulillah kan gitu. Nah, saya bilang nih ke teman-teman media bahwa kepala sekolah itu ikon daripada sekolah itu sendiri. Pakai Tolong wajah dibantu Bu ya.
Jadi kemana-mana ketika ada ibu kegiatan itu didokumentasikan. Satu, tadinya niatnya di TikTok itu juga untuk menyimpan daripada dokumen saya, Kang. Karena kan kalau kepala sekolah itu suka ada penilaian kepala sekolah ya. Ya. Kalau misalnya lupa apa-apa kan tinggal nge-download dari TikTok, itu kan dari media sosial saya. Dan akhirnya niat utamanya kan adalah memperkenalkan Dawan. Alhamdulillah gitu. Saya aktif sampai ke kegiatan saya lagi mulai viral pertama kali itu ketika saya mimpin rapat, Kang. Baik. Saya mimpin rapat, evaluasi, di situ saya agak sedikit nada bicara saya agak tinggi. Wah, itu saya dihujat habis-habisan di situ. Itu kan sebagai kepala sekolah yang arogan lah, apalah, but it's okay. Ya kita kan harus siap gitu kan seperti itu. Sampai akhirnya mulailah upacara itu gitu kan, upacara direkam. Saya tuh Kang di Campaka tuh nggak pernah jadi pembina upacara. Baru di Dawan saya jadi pembina upacara. Daek tedaek Kang, saya orang introvert. Tapi kan karena tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, saya harus bisa memberikan contoh kepada teman-teman. Saya harus bisa memberikan motivasi kepada anak didik. Mau tidak mau, tugas dilaksanakan. Lah, kemudian saya belajar teruskan mempersiapkan. Yang penting konsepnya dapat, oke, bicara sudah, gitulah seperti itu. Ya alhamdulillah gitu kan niat saya untuk memperkenalkan SMKN 1 Dawan, ya tercapai sih, walaupun tetap pasti ada yang nyangka Dawan Cikampek, padahal saya selalu ngetag SMKN 1 Dawan Cisampih, Subang. Nah, itu kan literasinya memang kurang gitu, seperti itu. Alhamdulillah sampai ada yang mau dari Sumatera Utara, Kang, waktu itu mau studi banding. Bayangkan kan, saya mah realistis, ada sekolah kecil, kok mau ya gitu datang ke sekolah kecil studi banding dari Sumatera Utara. Ternyata itu ketua daripada Asosiasi Pengawas Sumatera Utara. Nggak jadi karena mau PPKKS, bukan nggak jadi sih, katanya diundur. Nah, ada lagi tuh baru kemarin Kang, tanggal berapa nu ya? Tanggal berapa itu? Kemarin, ya, 28 dari SMK Negeri 7 Serang. Itu kan sekolah gede Kang. Dengan jumlah siswa 1.400. Lah kami 400 aja kurang Kang. Didatengin. Mereka studi banding. Kaget saya gitu. Akhirnya kan semua tahu karena dari TikTok saya gitu. Jadi mereka melihat program-program yang saya berikan tertarik, ya sudah kan, kalau kami sih tamu mau datang ya kita sambut gitu kan dengan seoptimal mungkin gitu Kang gitu. Jadi tujuan saya untuk mengangkat SMKN 1 Dawan ya alhamdulillah tercapai, dan saya juga meminta kepada teman-teman media bahwa pastikan bahwa akun media sosial sekolah juga harus kreatif, saya bilang, karena saya tidak lama di Dawan, paling lama 1 periode 4 tahun, paling sampai 2025 ya Kang ya, nggak tahu kan gitu, bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, karena begitu saya pindah pasti saya fokus ke sekolah yang baru, pasti sekolah yang baru yang saya angkat gitu. Makanya ini saya juga mempersiapkan teman-teman media agar mereka jangan sampai nanti kalau kepala sekolah berikutnya tidak aktif terus mati. Saya nggak mau, harus maju gitu kan, seperti itu. Baik. Itu kan gitu. Jadi kapaksa kan kedah aktif gitu, seperti itu. Oke, baik. Tidak banyak Bu ya orang-orang yang Ibu sampaikan tadi bahwa pertama kali viral itu di saat Ibu memimpin rapat dengan nada suara yang sedikit tinggi dan akhirnya banyak bulian, banyak cercaan. Tidak sedikit orang yang bakalan kapok nih Bu. Ya, bakalan kapok bermedia sosial karena banyak serangan-serangan dari netizen. Nah, sementara Ibu tetap bertahan dan akhirnya berkembang. Nah, salah satu cita-cita Ibu untuk mengangkat SMK Negeri 1 Dawan Subang ini sudah bisa dikatakan mengarah ke positif dan berhasil nih Bu. Dan berhasil. Nah, bagaimana nih Bu dengan berbagai upaya yang Ibu lakukan melalui pesan-pesan motivasi kepada siswa-siswa peserta didik, dampaknya seperti apa nih Bu kepada pribadi-pribadi peserta didik yang ada di SMK 1 Dawan Subang ini? Pertama harus saya jelaskan dulu bahwa kenapa setiap upacara itu saya rekam dan saya tayangkan. Selain karena untuk dokumentasi ketika nanti PKKS saya penilaian kepala sekolah ada bukti, itu juga saya tahu kan,
kalau yang namanya ketika upacara, paling yang merhatiin anak yang di depan. Ya. Yang di belakang baru nggak setunuh. Naon lah ya namanya anak-anak, dan saya juga pernah jadi siswa gitu kan. Setidaknya kalau nanti ditayang ulang, pasti anak-anak zaman sekarang udah pasti punya TikTok lah ya. Minimal mereka ketika pada saat upacaranya terjadi, mereka tuh nggak ngeh gitu kan, cenderung ngantuk, cenderung abai, cenderung cuek gitu kan ya, karena kepanasan atau apa. Minimal mereka mungkin nanti pada saat scroll gitu kan ya, oh ini loh yang diitukan oleh ibu kepala sekolah kan. Mudah-mudahan ada yang nerap gitu. Tapi adapun berdampak kepada masyarakat yang lain di luar anak-anak saya gitu, ya alhamdulillah kalau bisa menginspirasi, dan ternyata alhamdulillah ya Kang ya gitu. Nah, adapun masalah perubahan sendiri Kang, saya menyadari betul tidak ada yang instan. Baik. Itu yang perlu dicatat, bahwa apa yang saya lakukan itu tidak istilah Sunda tekejot borosotnya gitu kan, seperti makan cengek ayeuna digigit gitu ya, langsung sekarang pedas gitu. Nah, itu pasti butuh proses. Tapi saya percaya sekali gitu kan bahwa ini pasti ada dampaknya gitu. Karena saya juga tidak melakukan survei setelah saya melakukan kegiatan jadi pembina upacara. Tapi yang saya lihat ada perubahan signifikan dari anak-anak. Saya lihat bagaimana kepercayaan diri, terutama yang gabung. Karena saya juga tidak terlalu jauh dengan anak-anak. Ruangan saya ini Kang, ruang kepala sekolah, mungkin kalau di tempat lain itu, kemarin juga ada yang bilang, kalau di tempat kami Bu, ruang kepala sekolah tuh kayak yang angker katanya gitu. Karena pasti kalau yang guru dipanggil ke ruang kepala sekolah tuh ada masalah. Kalau di saya, ruang kepala sekolah ini benar-benar ruangan kerja. Selain saya buat TikTokan, Kang, gitu kan ya. Jadi selalu di sini ada kerja, ada koordinasi. Karena saya kan orangnya memang kerjanya cepat gitu kan. Kalau punya ide saya panggil gitu kan. Kita di sini di ruangan saya. Termasuk anak didik pun bebas. Mereka kan kapanpun bisa ketemu saya selama saya ada di sekolah. Dan itu sudah saya ungkapkan ketika saya pidato di kertas itu Kang, gitu kan. Bagaimana saya menjamin anak-anak kalau sampai mereka mendapatkan perundungan dari temannya atau dari guru SMKN 1 Dauan dan mereka tidak berani untuk berbicara langsung kepada gurunya, datang ke saya. Itu jaminannya gitu kan istilahnya. Jadi ruang saya bahkan ada murid yang ngetok pintu hanya untuk jualan Kang. Ibu saya bikin ini, ibu mau beli nggak? Boleh saya. Gitu lah. Jadi saya lihat mulai kelihatan, tapi kalau misalnya ditanya tentang prosentase, itunya saya nggak bisa jawab. Tapi Baik. saya yakin bahwa semua perlu proses. Seperti itu. Baik, berarti artinya selama ini yang pada umumnya ya, masuk ke ruangan BK, masuk ke ruangan kepala sekolah itu memang cukup menyeramkan, Ibu. Iya, pandangannya kan seperti itu. Ya, Makanya cukup saya menyeramkan. mematahkan stigma yang jelek seperti itu. Oke. Boleh masuk ke ruang kepala sekolah kapanpun. Bahkan cuman sekedar say hello, it's okay. Karena saya seneng gitu. Jadi kalau saya itu kan bahkan ketika misalnya teman-teman guru, udah nih ada siswa bermasalah, ditanganin dari mulai wali kelas, nggak sanggup ke level kapro nggak sanggup, masuklah ke BK nggak sanggup, sayalah yang turun. Saya panggil ke ruangan saya, nggak dimarahin Kang, diajak ngobrol sama saya dengerin dia mau curhat apa gitu kalau saya gitu kan. Ya. Nah itu memastikan. Curhatannya mungkin akan lebih dekat kalau ditambah cemilan mungkin, Bu. Iya, karena saya biasanya sambil makan. Oke, baik. Itu Kalau yang saya membuat salah satu yang membuat sambil guru dan murid nyaman di ruangan Ibu. Baik. Iya. Seperti apa nih, Bu? Awal mulanya Ibu di SMK 1 Dauan Subang ini, apakah sudah berapa lama Ibu mengabdi di SMK 1 Dauan ini, dan sebenarnya SMK 1 Dauan ini apakah punya program studi atau jurusan yang mengarah ke multimedia atau broadcasting atau seperti apa, Bu? Apa yang menjadi unggulannya? Oke. Kalau untuk saya di sini tuh saya ditempatkan secara SK per 6 Desember 2021.
Jadi nanti Desember, tanggal 6 Desember sekarang itu saya mungkin baru 2 tahun, Kang, gitu Ya. kan. Nah, terus kalau masalah yang tadi ada jurusan yang berkaitan dengan broadcasting atau tidak, itu saya adanya jurusan multimedia kalau dulu ya, tapi sekarang itu DKV, Desain Komunikasi Visual. Kenapa saya membuka jurusan itu? Karena saya tahu anak-anak itu pasti sangat tidak bisa jauh dari yang namanya media sosial, gitu kan. Dan itu perlu gitu loh, bagaimana jangan sampai jurusan-jurusan itu adalah jurusan yang hanya sekedar jasa, agak sulit kan. Kan kalau yang namanya DKV mah jasa tapi juga ada produk jadinya seperti busana gitu. Dan ini jurusan yang memang digalakkan salah satunya oleh pemerintah. Kenapa saya ngambil itu? Jadi saya ingin agar nanti ketika kita butuh yang namanya memasarkan sekolah kita, entah itu busana misalnya, butuh kemasan, nggak usah jauh-jauh, ya kan, produk-produk kaosnya itu misalnya mau dijual pakai kemasan atau kayak sekarang kita ada KWU ya Kang ya, kita punya produk-produk SPW itu ada yang namanya ayak naon, nugget oncom Kang, ada yang namanya omuk, omuk itu adalah oncom puruluk, ada yang namanya Sunda, Sunda tuh kalau nggak salah karena kita penghasil nangka juga ya di Dawan, itu Sunda. Nah, jadi semua tuh sudah ada banyak produk dan itu kan perlu orang-orang yang bisa membuat kemasan cantik gitu kan. Kenapa? Karena yang namanya kita, ya kita kan makhluk visual ya, gitu kan, mau laki mau perempuan, itu pasti harus dimanjakan dulu matanya dengan apa? Dengan tampilan kemasan, gitu kan. Nah, kemasan itulah nanti yang akan diproduksi anak-anak DKV. Alhamdulillah, kemarin saja sudah mulai kan, dari mulai bikin apa tuh kan, logo brandnya, kemudian bagaimana si brandnya itu bisa didesain dengan bagus, dengan cantik, karena saya tuh pasti harus cantik gitu loh, karena saya perempuan kali ya, Baik. jadi tampilan tuh harus cantik, dan saya orang marketing Kang gitu, Ya. jadi kalau apa-apa itu harus ada brandnya. Alhamdulillah Kang, udah nular tuh ke teman-teman saya semua, jadi kalau mereka bikin program, bahkan program yang terakhir itu, program inovasi saya adalah profesi kerasan, program pelatihan siap kerja SMKN 1 Dawan. Itu pun kan harus ada brand, yaitu profesi kerasan, gitu loh Kang. Jadi Baik. semua sekarang kalau teman-teman Wakasek, saya nih sebagai kepala sekolah punya ide. Nah, tugas daripada para Wakasek itulah yang harus bisa menerjemahkan ide-ide saya ke dalam bentuk konsep ya, kemudian actionnya seperti apa gitu, dan mereka itu sampai juga ke tahap membuat brand. Kayak saya gini, saya panggil guru BK, saya bilang, saya nggak mau BK itu cenderung dengan stigma yang dipanggil ke BK adalah anak bermasalah. Itu kan sangat apa ya, sangat membuat nanti anak-anak itu jadi rendah diri gitu kan ya, sedih gitu kalau dipanggil di BK. Saya pengennya kalau anak dipanggil ke BK itu mereka happy. Nah, gimana caranya? Tolong bikinkan programnya gitu, agar kita itu pencegahan, jangan hanya memanggil anak yang bermasalah, tapi kita itu jemput bola. Anak-anak tuh semua dipanggil, dibikinkan jadwal, kita kenali anak kita, punya potensi masalah apa, kalau misalnya kedetek dari awal kan lebih baik, atau Ya. punya potensi apa, bukan hanya masalah gitu kan. Lahirlah Kang itu roti si manis. Jadi semua itu sudah dibrandkan gitu. Itu produk-produk inovasi yang bisa kita hasilkan gitu kan. Seperti itu. Baik, yang saya tangkap Bu, artinya jurusan DKV ini ada sejak Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Iya, 1 Dawan ini. iya, diajukan Ini tahun jurusan baru, Bu. 2022. Diajukan tahun 2022. Baik, artinya masih hanya satu angkatan Bu untuk di jurusan DKV Iya, ini. masih baru kelas 10 aja. Baru tahun ini diizinkan oleh Disdik untuk buka. Karena kan bikin jurusan itu kan itu proses izinnya tidak mudah gitu loh. Kami kan harus melakukan survei. Saya melakukan survei dulu kan ke SMP-SMP, apakah anak-anaknya ada yang berminat untuk ke DKV gitu kan. Karena kalau untuk DKV di negeri ya, SMK negeri, untuk betul-betul nama DKV-nya bukan peralihan ya dari grafika ke DKV, itu yang saya tahu baru di SMKN 1 Dawan buka jurusan DKV. Karena saya di Campaka dulu nggak diizinin karena belum punya bangunan. Kalau sekarang di sini alhamdulillah gitu. Oke. Jangan-jangan Disdik Disdik nanti akan
mengarahkan Ibu untuk ke sekolah-sekolah yang butuh butuh untuk naik kelas gitu loh, Bu. Dari Purwakarta pindah ke Subang, nanti mungkin Distrik sedang mencari kemana nih Bu Iris Jangan akan jauh-jauh, ditempatkan untuk Subang ya. mengembangkan. Oke, baik Bu. Terkait dengan video-video viral ini, seperti apa Bu tanggapan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? Apakah sudah ada tanggapan, Bu? Saya sih belum pernah mendengar tanggapan langsung ya. Ya. Cuman waktu itu ada rekan seangkatan saya, kepala sekolah, beliau kepala sekolah SMA, Ya. gitu kan. Beliau itu ngirim ke Japri ke saya. Oh enggak, 7 atau CD berapa tuh ya? Saya lupa lagi gitu kan. Yang namanya tuh memviralkan karena mungkin nggak kenal. Kalau dari ini saya sendiri sih, saya belum ini langsung ya, atau ada secara lisan atau secara tulisan yang ke saya nggak ada. Tapi buat saya sih it's okay, nggak jadi masalah, karena kalau saya kan tujuan utamanya adalah agar anak-anak saya nanti yaitu tadi kan yang ngantuk, yang apa, satu upacara bisa melihat ulang gitu. Seperti itu. Baik, Bu, yang saya bisa rangkum dari wawancara kita di saat ini bahwa Ibu memang di saat berada di sekolah yang baru, Ibu memberikan inovasi yang baru untuk bagaimana menaikkan kualitas dari sekolah ini bisa dikenal jauh ya setidaknya dikenal di Jawa Barat, seperti itu, Bu. Ibu membentuk tim khusus untuk media sosial ya, untuk mengangkat sekolah ini. Yang menjadi pertanyaan saya nih, Bu, seperti apa setelah Ibu viral, bagaimana tanggapan dari ring satu keluarga Ibu nih, keluarga intinya? Seperti apa tanggapannya, Bu? Support ya pada dasarnya gitu. Bahkan suami saya juga malah akhirnya ikut menayangkan di YouTube-nya gitu kan, di channel YouTube-nya, di TikTok-nya gitu kan. Kalau anak-anak saya udah jelas support gitu. Bahkan pernah anak saya yang paling besar juga ngirim ke saya, "Ih, mami viral," katanya gitu. Ini di IG gitu. Sayanya sendiri kan nggak tahu gitu kan istilahnya gitu. "Oh gitu ya, Neng." "Iya, katanya mami viral." Teman kakak juga pada, "Iya cena maminya si kakak cena jadi viral ya." Ya sudah sih, kalau mereka sih pada dasarnya support kayak begitu. Ya. Terus teman-teman di sini juga pada saat rapat itu pernah sampai ada yang gitu kan, bahwa kita harus ucapannya seperti inilah, redaksinya tidak sama persis, tapi intinya bahwa beliau itu mengucapkan terima kasih kepada saya karena baru sekarang dawan tenar. Karena sekarang gini Kang, kan saya bukannya ini ya Kang, saya kalau misalnya lagi pelatihan apa, itu ada aja yang minta foto. Baik. Jadi saya mending pakai masker kalau belanja juga sekarang gitu kan. Terus ini juga rekan bendahara kemarin juga yang grup kewirausahaan katanya, "Oh ini yang sekolahnya ibu kepala sekolahnya yang viral ya," kata gitu. Terus kemarin juga ada lagi apa namanya waktu ngurusin PIP katanya di Bank BNI, bahkan bilang juga, "Oh ini katanya yang kepala sekolahnya viral." Ya selama itu jadi apa ya, jadi kontribusi yang positif ya buat saya ya mangga-mangga aja gitu. Seperti itu sih kalau saya gitu. Dan kalau saya ketika ditanya, ada yang nanya, "Gimana rasanya viral?" Sudah jadi viral, jadi loba duit, dan gitu. Kalau seandainya ini viral, yang punya banyak duit bantu SMKN 1 Dawan gitu loh. Saya pengen lapangnya dicantikin, saya tuh pengennya ngebangun kan, karena aduh saking pengen apa ya, saya tuh saking cintanya sama sekolah ini gitu kan ya. Saya kalau nanti ninggalin sekolah itu, kepala sekolah yang berikutnya tuh udah enak gitu loh, bangunannya udah cantik, dengan keviralan saya itu bisa membuat ada yang mau apa namanya menyumbangkan gitu dananya untuk membangun SMKN 1 Dawan secara fisik gitu. Wah itu baru saya gunanya viral gitu kan. Jadi kalau secara pribadi sih biasa aja kalau saya gitu kan, seperti itu. Oke, baik. Apakah sudah ada stasiun televisi nasional yang mungkin mengundang Ibu
untuk wawancara seperti yang kami lakukan saat ini? Sejauh ini, Bu? Belum Belum ya? ada. Oke, baik. Belum ada. Bu Eris, terakhir nih Bu, apa pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada Tribuners ya, yang pastinya penontonnya nanti akan ada dari kalangan mahasiswa, dari kalangan siswa. Apa nih pesan-pesan atau motivasi yang bisa Ibu bagikan kepada Tribuners sekalian? Silakan Ibu. Intinya gini sih ya, jangan pernah mengunderestimatekan diri sendiri. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita punya tujuan bagus, sudah fokus. Nggak perlu kita pedulikan orang-orang yang nyinyir gitu loh. Yang belum apa-apa sudah banyak ingin, wah kamu tuh begini, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh kurang mampu kayak gitu. Jalan aja dulu, lakukan saja dulu, nanti learning by doing, berproses gitu loh. Terus kemampuan komunikasi itu juga harus dilatih. Karena zaman sekarang itu orang-orang yang menguasai atau memiliki kemampuan komunikasi, dia bisa meningkatkan kehidupannya lebih baik lagi. Fakta di lapangan bahwa orang-orang yang pandai berkomunikasi di tempat kerjaannya pun dia akan bisa menguasai gitu loh. Dalam arti yang positif tentunya ya Kang ya, gitu kan, seperti itu. Jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri, banyak belajar, dan kunci untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik adalah keberanian untuk mendengar. Orang yang mau bicara, berani bicara, sebetulnya banyak. Tapi orang yang mau mendengarkan itu sedikit karena ego, gitu kan, seperti itu. Jadi belajar untuk merendahkan hati kita, untuk menimba banyak ilmu, gitu kan. Dengarkan, serap baik-baik agar nanti apa yang kita bicarakan itu bisa lebih berkualitas, gitu, seperti itu. Jadi bicara saja dulu, jangan sampai mengunderestimatekan diri sendiri. Saya sedih, makanya kenapa uang itu lahir, gitu kan, yang 100.000 gitu. Baik. Mungkin itu saja Kang ya. Gitu. Baik. Makasih. Ya, terima kasih Bu Eris untuk pesan-pesannya. Jangan sampai kita merendahkan diri sendiri ya. Jangan sampai meremehkan diri sendiri dan maulah menjadi orang yang mendengar seperti itu. Terima kasih Bu Eris untuk waktunya dan kisah-kisah inspirasi yang bisa dibagikan kepada kami, kepada Tribuners yang menyaksikan dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bu Eris, salam sehat. Yeah. Baik, Tribuners, itu tadi wawancara kami Tribun Jabar pada program wawancara khusus Tribun Jabar dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dauan Kabupaten Subang, Ibu Eris Garini, terkait dengan viralnya video yang berisi tentang motivasi-motivasi kepada peserta didiknya di SMK Negeri 1 Dauan Kabupaten Subang. Saya Daniel Andrianda Manik, sampai jumpa pada program berikutnya. Seperti biasa. Oke. Bisa lihat? Ya. Berapa nih? 100.000. Ya. Kalau ibu tawarkan kepada kalian, ada yang mau? Mau, pasti mau, ya. Kalau seandainya uang ini diremukan sama ibu, apakah masih ada yang mau? Kalau seandainya uang yang sudah ibu remas ini, ibu lempar, ibu injak hingga kotor, masih ada yang mau? Kenapa? Karena nilainya, betul? Karena kalian tahu bahwa nilai uang ini walaupun sudah diremas, walaupun kotor, walaupun sudah diinjak, dia tetap punya nilai. Nilainya itu berharga.
Begitupun dengan kita sayang ya. Kalian jangan pernah langsung ngedrop, langsung rendah diri, langsung patah jiwanya. Hanya karena diremehkan, hanya karena dijatuhkan, hanya karena dihina oleh orang lain. Siapa yang tahu nilai diri kita sendiri selain diri kita? Sepakat? Kuat sayang ya. Kalau nanti ada yang menghinamu, meremehkanmu, merendahkanmu, pada dasarnya yang dituduhkan itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Karena kalian tahu nilai kalian itu seperti apa. So, bagaimana ibu agar kita menjadi manusia yang bernilai? Seperti uang ini yang walaupun sudah diremas, dikotori, diinjak, dia tetap diinginkan oleh semua orang. Karena nilainya, bukan karena penampilannya. Hanya 3 sayang, hanya 3. Kalau kalian mau memiliki nilai dalam hidup kalian, nggak susah sayang. Ada yang tahu? 3 itu apa? 1, pengetahuan. 2, keterampilan. 3, itu adalah attitude atau sikap. Kenapa nomor 1 itu adalah pengetahuan? Karena dengan pengetahuanlah keterampilan, sikap, atau karakter kalian bisa dibentuk. Kalau kalian tahu, kalau kalian paham. Agar bisa punya pengetahuan yang maksimal, maka gunakan semua indera kalian. Bukan indera ya. Penglihatanmu gunakan untuk membaca. Baik membaca buku, baik melihat sekeliling, baik melihat hal-hal yang bisa kalian amati, itu bisa masuk ke dalam diri kalian. Tentunya yang baik-baik. Gunakan indera penciumanmu dengan baik untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik. Kan belajar itu tidak melulu hanya menggunakan indera penglihatan. Dicium, dihirup, disentuh, diraba, didengarkan, kita mendengar juga. Dikecap. Betul tidak? Ini makanan enak enggak rasanya? Dicicipi dong, ya kan? Nah, itu proses belajar. Makanya tadi dalam janji siswa juga ada kan, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi belajar itu tidak melulu harus yang namanya di dalam kelas. Nikmati semua yang panca indera kalian tangkap. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jadikan itu sebagai wawasan. Jadikan itu sebagai pengetahuan. Kalau kalian sudah tahu, maka kalian akan punya ilmunya. Kalian akan paham. Barulah masuk ke dalam level berikutnya, yaitu menguasai keterampilan. Keterampilan apa saja ibu yang harus kami kuasai? Ada 3. Ada hard skill, ada life skill, ada soft skill. Belajar nanti. Ibu kepala tuh ngomong apa? Apa itu hard skill? Apa itu life skill? Apa itu soft skill? Pelajari itu. Agar kalian bisa lebih berkembang. Bukan hanya badannya yang berkembang, ya, tapi lebih kepada wawasan kalian, kapasitas diri kalian itu harus berkembang lebih baik. Dan yang terakhir, ini adalah kunci. Karena kalau nilai 100 ini 100, maka angka 1-nya ada di yang terakhir. Yaitu apa? Sikap, attitude.
tanpa attitude yang bagus, tanpa sikap yang bagus, tanpa karakter yang bagus, maka pengetahuan dan keterampilan nilainya akan nol. Semua pengetahuanmu, semua keterampilan hidupmu itu harus diikat oleh attitude. Sehingga bisa bernilai sempurna. Paham sayang? Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan nantinya tertarik untuk mempelajari apa tadi yang disampaikan oleh saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.